فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits at-tasi' wa tis'un ba'dal mi'ah wa alf 1199. An Abi Dzar radhiyallahu an Jundub bin Junadah al-Ghifari. Bani Ghifar jalurnya lebih dekat kepada Mekah daripada ke Madinah. Dan nantinya beliau hijrah ke Madinah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Yusbihu yaitu berpagi-pagi, yaitu masuk di waktu pagi sedekah. Sedekah di sini sebagai apa ya, isim asbaha yusbihu. Sedekah itu masuk di waktu pagi menjadi kewajiban ala kulli sulama min ahadikum, kewajiban atas setiap sendi dari salah seorang dari kalian. Ini menunjukkan setiap kita setiap hari itu wajib bersedekah. Agar apa? Agar selamat dari neraka, sebagaimana dalam hadis Al-Haris Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nas yaghdu, setiap orang masuk di waktu pagi. Fabai'un nafsahu, kemudian dia menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, boleh jadi dia membebaskan dirinya, mu'tiquha membebaskan diri dari neraka, au mubiquha atau membinasakan dirinya, yaitu masuk neraka. Yang menjual diri kepada Allah maka akan bebas dari neraka, yaitu ini sebagai tebusan. Memang harus bersedekah banyak-banyak. Yang malah menjual diri pada setan, mengikuti jejak syaitan. Dari sisi apa? Ya dari berbagai sisi. Di antaranya adalah yaitu bersikap yang bertentangan dengan hadis Abi Dzar ini, yaitu tidak mau bersedekah. Sedekah tidak harus dengan harta, mungkin dengan nasihat yang baik, mungkin bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bimbingan-bimbingan, itu juga sedekah. Dan seterusnya. Baik itu untuk urusan agama ataupun urusan duniawi. Kita membimbing dia bagaimana cara membina rumah yang baik, menegakkan tiang barangkali, atau bimbingan kesehatan. Ada orang bertanya masalah kesehatan, dibimbing baik-baik. Ada orang bertanya bagaimana cara berniaga yang baik, dibimbing begini-begini. Walaupun masalah duniawi tetapi bermanfaat, setiap manfaat itu mendatangkan, itu adalah bernilai sedekah. Kalau kita ikhlas. Sementara setan, Allah Ta'ala telah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat kekejian. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian kurnia dan keutamaan darinya, pengampunan dan kurnia darinya. Jadi kalau ikut Allah, rajin bersedekah dengan berbagai cara, maka sedekah tidak mengurangi harta dan bahkan akan menambah sekian banyak keuntungan. Dan dengan itu akan memenuhi apa yang disebutkan dalam hadis Abi Dzar ini. Setiap pagi wajib bersedekah. Bukan satu orang, bukan secara global, tapi setiap sendinya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan manusia memiliki berapa itu? Situna wa salasumi'ati mifsal, memiliki 360 sendi. Kemudian menyebutkan kewajiban bersedekah atas setiap sendi-sendi itu, menebus setiap sendinya dari neraka. Makanya di sini Nabi menyebutkan, dan ini adalah syariat dari Allah Ta'ala, wajib bersedekah atas setiap sendi, bukan sekedar atas diri sendiri satu kali, tapi setiap sendi, yaitu berarti dalam satu hari harus 360 sedekah, nilai sedekah itu.
Bang, tak ada duit banyak. Nah, ini Nabi sekarang memberikan kabar gembira. Alhamdulillah, sedekah itu banyak jenisnya. Qal fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih adalah sedekah. Sementara Nabi mengatakan tasbihah, tak marbutoh ini menunjukkan lil marratil wahidah, satu kali. Satu kali tasbih nilainya satu sedekah. Bagaimana sementara kita alhamdulillah diberi taufik tasbih banyak-banyak. Selesai sholat, tasbih 33 kali misalkan. Demikian pula pagi-pagi banyak bertasbih. Tasbih dengan kalimat tergantung, mungkin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tidak harus pagi, siang-siang atau petang-petang atau ketika sedang berjalan atau sedang berkebun atau sedang berniaga. Daripada bernyanyi yang berdosa malah lebih baik apa? Banyak bertasbih. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang mana ibadah dengan 4 dzikir ini lebih Allah sukai daripada harta apapun yang terkena cahaya matahari, yaitu seluruh dunia yang terkena cahaya matahari. Jadi alhamdulillah kaum muslimin setiap harinya, bagi yang suka bertasbih, sebenarnya mereka sudah banyak bersedekah. Kemudian wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap satu tahmid mengatakan alhamdulillah itu juga sedekah. Sementara kaum muslimin alhamdulillah Allah membantu dengan banyak mengatakan alhamdulillah. Bangun tidur pun alhamdulillah kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika habis sholat wajib juga bertahmid 33 kali. Apalagi ya kalau alhamdulillah. Tahu-tahu mendapatkan rezeki mengatakan alhamdulillah, habis makan juga mengatakan alhamdulillah. Ya, bersih juga alhamdulillah. Jadi sebenarnya orang muslim setiap harinya sudah banyak bersedekah. Bagi yang menjalankan ajaran Nabi tentunya, banyak bertahmid. Bukan malah rajin mencaci maki, rajin mengutuk, tapi alhamdulillah sering memuji. Bahkan walaupun kena musibah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal misalkan. Ini juga bantuan dari Allah agar kita ini bersedekah. Sedekah dengan yang sangat murah. Yaitu dengan sangat mudah dan murah, yaitu lidahnya mengucapkan alhamdulillah, ini juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil juga sedekah. Kalimat la ilaha illallah. Yang rajin mengucapkan la ilaha illallah, maka ini berarti dia sudah rajin bersedekah. Yang mana setiap pagi disyariatkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali zikir pagi, 10 kali juga zikir pagi, dan nilainya sangat tinggi. 100 kali ya, keutamaannya bahkan berlipat ganda. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Demikian pula tahlil ketika waktu petang dengan pola yang sama. Demikian pula masuk pasar walaupun hanya 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga merupakan sedekah dan ada pahala khusus untuk zikir masuk pasar itu, yaitu dicatat untuknya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Hadisnya hasan li ghairi, memang saling menguatkan, riwayat Tirmidzi, Nasai dan lain-lain itu. Dan dihapus darinya alfi sayyi'ah, 1.000.000 keburukan. Padahal zikir cuma 1 kali di situ. Dan wa buniya lahu baitun fil jannah, dibina untuk dia 1 rumah di surga. Jadi selain kita menjalankan hadis Abi Dzar ini bernilai sedekah, kita juga mendapatkan sejumlah pahala melalui zikir pasar tadi, zikir masuk pasar dan seterusnya. Kemudian wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir juga merupakan sedekah. Kalau kita naik tangga atau kita mendaki gunung, atau kita jalanannya memang tengah naik, waktu naik flyover itu misalkan, maka itu juga naik dan disyariatkan. Ketika naik kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Demikian pula ketika heran terhadap suatu perkara atau kagum, kita mengatakan Allahu Akbar. Maka ini juga bernilai sedekah. Jadi setiap muslim yang mendapatkan taufik, sebenarnya dia telah menjalankan hadis ini. Tinggal diperkirakan ini sudah sampai 360 atau belum. Kalau belum, ditambahkan lagi dengan berbagai jenis sedekah. Apalagi qal wa amrun bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan kepada yang ma'ruf itu juga sedekah.
Sama saja terkait dengan tauhid, ataukah terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan mungkin apa haji dan umroh, terkait dengan jihad fisabilillah, terkait dengan dakwah. Kita suruh orang rajin-rajinlah berdakwah, walaupun sekedar menyuruh orang makan dengan tangan kanan, mengingatkan orang membaca bismillah, dan seterusnya. Itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Melarang orang makan tangan kiri, melarang orang memakai sendal satu saja. Sementara Nabi memang melarang, kalau mau pakai dua-duanya. Kalau tidak memakai, jangan pakai dua-duanya, jangan hanya satu. Itu pun bagian dari nahi mungkar ya, ringan-ringan, yang mudah. Atau ada teman yang sedang bersedih hati, dinasehati jangan sampai meratap, tapi berdoalah pada Allah, mohon ganti yang lebih baik, dan seterusnya. Ini juga bernilai sedekah. Kemudian kata beliau, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Mencukupi itu semua adalah 2 rakaat yang dia kerjakan dari waktu duha. Ini menunjukkan keutamaan besar dari sholat duha. Dia bernilai, yaitu mampu mencukupi nilai 360 sedekah. 360 sendi-sendi yang wajib disedekahi itu. Dengan 2 rakaat duha, maka kewajiban hari ini boleh diselesaikan. Besok lagi wajib sedekah 360, sholat duha. Itu sudah mencukupi. Ini menunjukkan jalan-jalan kebaikan memang banyak sekali. Bagi yang mampu dengan hartanya, jelas itu manfaatnya besar. Semakin bermanfaat, semakin tinggi nilainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, an-nasu al-ibad iyalullah. Kemudian dikatakan aqrabuhum ilallahi martabah anfa'uhum li'iyalih. Para hamba Allah semuanya adalah orang-orang yang di bawah tanggungan Allah. Yang paling bermanfaat untuk para hamba Allah, yang paling dekat derajatnya di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat. Jelas kalau sholat, kata Imam Ahmad, sholat, puasa, ini manfaat untuk diri sendiri. Tetapi membantah ahlul batil, membantah ahlul bid'ah, ini manfaatnya untuk semua. Maka ini lebih aku sukai. Yang mampu karena punya ilmu, mampu untuk membantah kebatilan, membantah kejahatan, maka ini lebih utama. Yang mampu dengan harta, bermanfaat. Ada fakir miskin, ada anak yatim, ada janda-janda yang ditinggal mati suami, tak mampu mengurus diri sendiri, kita bantu. Itu lebih bermanfaat daripada ibadah yang hanya untuk diri sendiri. Tapi semuanya bermanfaat, semuanya bernilai tinggi di sisi Allah. Tak ada yang sia-sia. Semuanya bernilai sedekah. Cuma memang sedekah bertingkat-tingkat. Demikian pula kalau kita sholat duha di hadapan banyak orang dengan ikhlas, maka menjadi contoh. Tahu-tahu banyak orang ikut, maka ini juga bagian dari dakwah dengan anggota badan. Semuanya ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, bernilai sedekah. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu keutamaan sholat duha. Ternyata dengan 2 rakaat duha mampu untuk menebus diri dari neraka, mampu untuk mencukupi kewajiban bersedekah 360 kali. Dan hadis ini menjadi tambahan penjelasan untuk hadis, misalkan hadis siapa ya? Hadis Thalhah bin Ubaidillah, juga hadis Ibni Mas'ud, juga hadis beberapa hadis yang lain itu. Hadis Dimam bin Sa'labah As-Sa'di, bahwasanya kewajiban harta itu adalah zakat, tak ada yang lain. Tetapi ternyata hadis ini menunjukkan di dalam harta masih ada kewajiban yang lain, dan hadisnya sahih. Lafadznya apa ya? Siapa yang ingat itu? Inna fil mali wajiban siwa zakah, kalau tak salah lafadznya. Sesungguhnya di dalam harta ada kewajiban selain zakat. Di antaranya apa? Yaitu menafkahi keluarga. Jelas itu kewajiban bagi kepala keluarga. Dan juga hadis ini, yaitu wajib menafkahi, wajib apa? Bersedekah atas nama diri sendiri. Yang punya harta, pakai harta. Atau sebagiannya menggunakan lewat cara ini tadi, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan sebagainya. Kalau dengan harta, nanti tak cukup duit saya bang. Tak mengapa, masih banyak cara untuk bersedekah lewat yang disebutkan Nabi ini.
Bang, saya tak mampu kalau harus amar ma'ruf nahi mungkar banyak-banyak atau berzikir, saya letih. Tak mengapa menggunakan apa? Sholat duha. Itu pun boleh. Bang, saya tak mampu berdiri lama-lama. Boleh dengan duduk, tidak masalah. Masih banyak cara untuk menjalankan kewajiban tadi itu. Jelas sholat duhanya ini mustahab dengan kesepakatan para ulama. Hanya saja kalau dia menjalankan yang mustahab ini, maka kewajiban sedekah setiap hari itu tercukupi. Jadi dengan suatu amal mustahab boleh jadi suatu kewajiban tercukupi dengan sesuai dengan dalil-dalilnya tentunya. Baik. Qala rawahu Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.